Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi. Sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Tanggal 2? Berdasarkan sejarah, pada tanggal 2 Sya'ban itu diturunkan wahyu. Di tahun kedua bulan Sya'ban tanggal 2 diturunkan wahyu tentang siam Ramadan. Sebulan berikutnya itu bulan Ramadan. Ibadah siam ini tidak diwajibkan sejak awal ibadah siam Ramadan itu. Yang diwajibkan pada saat itu adalah tanggal 10 Muharram sampai tahun 1 Hijrah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengutus orang untuk datang ke kampung-kampung yang mewajibkan tanggal 10 Muharram untuk siam. Malahan yang sudah sarapan lanjutkan saja saum gitu. Can sarapan mah kantenan tawaka cenah. Aduh. Di kaki itu tah. Kemudian turunlah Al-Quran surah Al-Baqarah tentang siam. Di sini ada beberapa judul, kita lihat di daftar isi ya. Daftar isi itu halaman 7 Romawi. Kalau dibahas satu-satu itu tidak akan sampai ke bulan Ramadan. Kecuali ini saya belum ada jawaban dari panitia apakah bulan Ramadan libur atau tidak hari Rabu itu. Di subuh Rabu itu. Ya saya tanggung jawab. Masalahnya saya diminta yang lain itu. Saya katakan saya punya rutinan hari Rabu di GBA 1. Saya tidak tahu apakah diliburkan atau tidak. Jadi tetap saja hari Rabu itu subuh ya. Kalau begitu insya Allah dugi tah ya malah. Dan sekarang kita akan bahas halaman 1, Fadilah Ramadan. Fadilah itu artinya keutamaan, keistimewaan. Perlu diketahui tentang keistimewaan ini. Kalau tidak diketahui, tidak akan tertarik. Ya. Misalnya Bapak lewat satu apa itu pameran atau kios atau nonte ma'rad bahasa Arabnya itu stand gitu. Ngaliwat tunggu kadinya gitu. Tinggal itu keistimewaan dibaca hiji-hiji. Meh saya tungtung nama. Berjing eta teh dukanya duka henteu.
Itu padilah eta teh keutamaan gitu. Atau bapak itu mau membeli suatu produk, misalnya motor atau mobil atau HP gitu. Kan dilihat itunya fadilahnya ya. Ini keunggulannya apa, ini keunggulannya apa. Walaupun mahal, tapi mun kaharti mah eta teh gitu. Yang paling banyak sekarang itu adalah tentang obat-obatan, tentang khasiat buah kelapa, khasiat buah naon. Wah, nya pokokna manu kitu. Dan semua juga berkhasiat sebetulnya. Nah, ini kalau dikemukakan ini akan beda gitu. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah biasa melaksanakan siam pada bulan Ramadan. Ada beberapa lebih daripada 12 di sini. Ramadan adalah bulan ke-9 dari tahun Hijriyah. Kata Imam Az-Zamakhsyari, nama-nama bulan di Arab itu sudah ada sebelum Islam datang. Bahkan saya menyebutnya pada zaman Nabi Adam. Disesuaikan dengan keadaan dan waktu yang terjadi padanya. Ramadan arti asalnya adalah hawa panas. Karena saat itu matahari terasa dekat. Disebut Ramadan diharapkan dosa dan kesalahan menjadi terbakar dan lenyap dengan amal-amal soleh gitu. Seperti lenyapnya lemak. Satu, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran untuk pertama kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wa furqan. Jadi sebelumnya diterangkan diwajibkan siam itu ayat 183, kemudian 184. Siam itu beberapa waktu tertentu. 185-nya yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadan kalau tidak ada kelebihan? Hanya Ramadan yang disebut di dalam Al-Quran dari antara 12 bulan itu. Dan penyebutan nama itu adalah suatu kehormatan. Jadi kalau bapak-bapak menyambut ya, gitu, ada sambutan cenah gitu. Sebutkan hiji-hiji teh. Pak RW kalangkung, itu beda perasaan. Nah, cenah urang teh disebut ya, tuh, gitu. Ai kitu mah hatur nuhun ka Pak RW anu parantos ngarojong kana acara ieu. Apalagi disebutkan namanya. Wah, gitu. Beda itu perasaannya ya. Nah, jadi ada keistimewaan. Kalau menyebut nama istri juga sama. Pan aya anu 70 tahun. Aya tamu nyebutna teh sayang we ka istrina teh. Duh, mereka mesra, lain mesra poho deui cenah saha. Tak sayang we kan ini teh. Mereka mesra ti baheula, lain eta poho li saha ngarankeun bojo teh. Itu tah nu we kana disebatnya namina kitu. Ade tah ari ka incu mah poho teh naon, mah teh da anu batul sare. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Qur'an yang pertama. Nah, di sini turunnya Al-Quran itu nanti ada di bawah di sini. Jadi 2 kali dari Allah, dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia diterima oleh Jibril, dari Jibril, nah itu dituntut kepada Nabi Muhammad SAW. Dituntut, ya, dituntut ya, dicicil gitu. Dan yang pertama diturunkan itu adalah surah Iqra. Surah Al-Alaq 5 ayat. Jadi begini, ada ayat pertama, ada surat pertama. Kalau surat pertama sekaligus itu Al-Fatihah. Kalau ayat pertama itu Al-Alaq.
Ayat terakhir surah Al-Maidah ayat 3. Kalau surah terakhir surah An-Nasr. 2. Diwajibkan padanya siam. Yang dimaksud pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 adalah bulan Ramadan. Ditegaskan kembali pada ayat selanjutnya, faman syahida minkumus syahra fayasum. Karena itu barang siapa di antaramu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, hendaklah ia siam pada bulan itu. Jadi hadir, tidak kemana-mana, nanti ada ketentuan siam. Sahabat Thalha bin Abdillah menerangkan, ada seorang Arab gunung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam." Faqala syahrul ramadana illa an tatawwa syai'an. Jadi seorang Arab ini masuk Islam dikarenakan tempat tinggalnya jauh, ya. Tapi masih di Madinah. Seperti Bandung. Kan Bandung soreang Bandung kene itu teh. Datang pada Rasulullah SAW, nyatakan masuk Islam. Kemudian katanya, terangkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan kepadaku dari siam. Jawab beliau, yang wajib itu bulan Ramadan, kecuali jika engkau mau menambah dengan siam sunat. Al-Bukhari. Ini saya cantumkan dari Quran dan As-Sunnah. 3. Padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Pada Quran surah Al-Baqarah 185 disebutkan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Dalam surat Al-Qadar surat ke-97 dijelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah ini Allah juga menetapkan Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Berarti ini ada keutamaan. Nanti ada di sini tentang Lailatul Qadar. Ini juga menjadi bantahan. Kemarin bulan Sa'ban itu biasanya seliweran eta tah. WA. Bulan Sa'ban Rajab. Siapa yang puasa bulan tanggal 1, 2, 3 Rajab, awal Rajab itu sama dengan puasa 700 tahun. Itu terkira-kira tanya. Nggak bohong tanya. Berarti kalau 700 tahun lebih daripada bulan Ramadan. Ini kan satu malam 1000 bulan, itu mah sampai 700 tahun, 70 tahun gitu. Tak teh sararaum ayeuna teh. Da atos cenah. Tuh, eta teh menjelang bulan Rajab gitu. Yang tidak enak bagi saya itu, Ustaz ieu sohih teu. Nah, cetak atuh nanyakeun kanu ngirimna. Jadi batu nu ngirim, dia ketempuhan gitu. Tapi ada yang marah itu. Kemarin juga ada yang marah sama saya tuh. Saya jawab, itu kan jawaban saya, saya tidak tahu. Itu tentang bulan Sa'ban. Jadi ada lagi bulan Sa'ban itu. Jadi hadis dhaif itu saya mengkohrak ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu banyak. Ada 1500 lebih. Bahkan bisa bertambah lagi. Itu hadis dhaif. Itu ada kepentingan politik, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok gitu. Kalau dulu kepentingan kelompok seperti begini. Rasulullah bersabda, siapa yang melihat Muawiyah khutbah di mimbarku, bunuhlah. Nah, itu kan ini dari kelompok Ali, ini jelas. Yang benci kepada Muawiyah, makanya Rasul gitu atuh.
Ada lagi kepentingannya seperti bisnis, apa yang memakai celak laki-laki atau perempuan dari bahan itu batu ya. Jadi ada batu namanya apa ya, saya lupa lagi itu. Ini kan celak tina batu itu. Usmud, batu usmud. Itu ambiar mad khamsina aman, tidak akan sakit mata selama 50 tahun. Jelas eta mah tuh tukang tukang eta mah tukang non tukang celak. Ini ge aya nu kieu. Masker itu 4 jam sekali. Wah, cerita pasti eta mah. Tukang masker. Kalau orang mah nu minggu kamari aya kan. Ya 4 jam sekali coba. 4 ya. Nomor 4 halaman 4. Diampuni dosa bagi soim. Soim itu yang saum. Yang memenuhi ketentuan siam, tentunya harus memenuhi syarat diterima tidaknya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini ada beberapa redaksi. Siapa yang siam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang di bawah, man shoma ramadhana fa'arafa hududahu wa tahaffadha mimma yanbaghi ayyatahaffadha minhu kufira ma qablahu. Siapa yang siam Ramadan, ia tahu ketentuan-ketentuannya dan menjaga apa yang harus dijaga daripadanya, ia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini saya cantumkan Bukhari dulu, kemudian kalau di sini penjelasan. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan dosa besar, tidak menyebutkan dosa kecil, tidak menyebutkan tahun lalu. Coba saya perhatikan. Yang nomor 1 di bawah itu riwayat Bukhari. Siapa yang siam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah, gufiro, diampuni dosanya yang telah lalu. Ada ustaz yang menerangkan, ieu mah cenah dosa-dosa leutik. Kade itu teh. Nyahonan wae. Dan Allah itu tergantung kepada sangkaan hambanya. Ya, itu yang harus kita hati-hati. Bah, ieu mah dosa leutik, keur manehna mah dosa leutik. Ieu mah setahun yang lalu, berarti untuk dia itu setahun yang lalu. Kalau kita tidak sesuai dengan hadis ini, saya berpikir seluruh dosa yang telah dilakukan, Allah Maha Hampura. Dosa kecil, dosa besar, dosa kecil, dosa besar. Asal jangan dosa syirik. Itu dalam Quran surah Az-Zumar. Saya lupa lagi ayatnya, ayat sabaraha. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kadah nyenak paririmbon ya. Katakanlah wahai hamba kepada hamba-hambaku yang telah melewati batas ya, jadi dosanya terloba pisan. Surat iya Az-Zumar. Allah geningan seueur.
Hah? 53 sok atuh buka Ajumar ya. Ajumar ieu mah lima tilu ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Nah, diawas Pak hartasna. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Tuh, nya. Wah Allah semuanya. Nah, ini ada kecuali orang itu ketika mati dia dalam keadaan musyrik. Kalau pernah musyrik mah tidak apa-apa. Seperti para sahabat kan pernah musyrik. Nah, kemudian ketika matinya itu tidak musyrik. Nah, kalau ketika mati itu banyak dosa, ya, dan ada musyrik, itu tidak diampuni. Tapi kalau dosa-dosa selain itu musyrik, apa boleh atau diijabah. Itu Quran surat An-Nisa ayat 48, coba dilihat. An-Nisa surat keempat ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, itu kan jelas ya. Nah, karena itu dengan siam Ramadan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Gitu. Jadi jangan berpikir ayeuna mah dosa detik atau dosa 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, pokoknya timiti dosa. Tapi syaratnya memenuhi syarat siam itu. Itu hanya bulan Ramadan. Dan tidak ada hadis yang lain selain siam itu. Dan itu Ramadan sebulan. Bagi ibu-ibu yang tidak bisa sebulan ya ditambah saja. Bagaimana orang yang tidak mampu melaksanakan siam karena sakit? Nah, itu lain lagi. Dia mau kudu siam. Sebab itu jangan berharap abdi mah cenah aduh siam teu kuat mayar fidyah alim, insyaallah diijabah ku Allah jadi jelema geuning jeung sangsara. Itu kan orang yang sakit tidak. Kemudian yang tidak mampu seharusnya dia bayar fidyah, lantaran sangsara kan tidak bayar fidyah. Karena itu kita harus berdoa dari sekarang, ya Allah, berilah saya kekuatan untuk melaksanakan seluruh ibadah, terutama ibadah pada bulan Ramadan. Nomor 5. Siapa yang salat malam Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini sama kata-katanya, hanya beda yang di atas itu soma, di sini qoma. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang berdiri salat pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, di sini juga salat yang dimaksud di sini bisa diartikan seluruh salat. Gitu. Dan memang salat itu kan mengampuni dosa. Tah eta mah ada dalil. Salat subuh ini mengampuni dosa dari salat Isya gitu ya. Kan ada dalilnya. Salat Isya mengampuni dosa dari salat Maghrib. Begitu, makanya kita harus terus saja dihapus. Kalau ini pada bulan Ramadan seluruhnya gitu. Dan diartikan pula di sini dalam syarah man qoma Ramadhana di sini selain yang 5 waktu yaitu tarawih itu teh. 6. Pintu-pintu surga dibuka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwaabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Jadi pintu surga dibuka teh kumaha maksudna tah? Pintu surga dibuka itu pintu-pintu
halaman 104. Meh enggak tamatnya. Ya, kaca 104 di handap paragraf terakhir ada ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pada bulan rahmat ini pintu surga dibuka, artinya kesempatan untuk beramal terbuka lebar. Orang yang berniat siam dibangunkan malaikat. Kapungkur mapan aya weker. Nah, ibu-ibu mas sebelum weker itu disada sudah bangun, digugahkeun ku malaikat. Mengkade itu teh malaikat sok kieu gugahkeun malaikat gitu. Ningali jam kede cenah kitu sare deui moal atau mau dihudangkeun ku malaikat teh. Untuk makan sahur sebelum alarm berdering, itu ayeuna pakai alarm kebungun weker teh. Kesabaran menahan nafsu ditingkatkan, semangat salat berjamaah bertambah. Wah, kantanan eta mah kana waktu salat teh apa pisan atuh nu magrib mah. Gitu. Magrib bungkul. Fakir miskin dicari untuk disantuni. Ama-ama tersebut diharapkan dapat membuka pintu surga. Gitu. Tapi pintu surga itu bagi orang yang datang. Yang tidak datang mohon. Ada pejabat open house ya. Itu lebaran teh geuningan. Bisa diukeun eta teh makanan gitu, amplop dibuka open itu kan dibuka rumah itu. Tapi kalau tidak datang mah kebagian, Pak. Jadi harus datang. Kita juga harus menyambut Ramadan. Kita melaksanakan yang tadi, itu baru pintu surga dibuka. Sebab nanti ada pintu jahanam tadi bawah tuh. Kita kembali ke halaman 5. Tapi cirian tadi no halaman 104 dah ya keterangan jadinya di dia mah dalieuna unggul. Pintu langit dibuka, pintu jahanam ditutup dan setan dibelenggu. Sabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabus samai wa ghulliqati abwabu jahannam wa suwasilatis syayatin." Bila Ramadan telah masuk, maka akan dibukakan pintu-pintu langit atau rizki, pintu-pintu jahanam ditutup dan setan-setan terbelenggu. Ini hadis Bukhari. Kita lihat lagi halaman 105-nya. Pintu neraka ditutup artinya Allah menebar magfirah. Magfirah teh pengampunan. Malaikat ikut berdoa menyampaikan pengampunan bagi mereka yang bangun pada malam hari untuk beribadah, terutama pada 10 terakhir. Sebab seluruh malaikat itu yang berjumlah miliaran malaikat. Jadi malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Satu orang manusia itu ada 8 malaikat, 4 orang penjaga dan 4 orang, ingat ya, malaikat, jin, manusia itu orang, dan 4 orang lagi yang mencatat amal. Rokibnya ada 2, atidnya ada 2, dah hafadoh itu. Nah itu turun, Pak. Jadi kalau jumlah manusia itu 6 miliar, maka 6 kali 8 48 miliar turun. Bisi aya kahayang gitu. Dicatat ku malaikat teh keur sare cenah. Sare keneh sare deui gitu. Lebih ke hatamat lah ya Pak aja ya. Itu malaikat, karena itu pintu neraka ditutup sebab ada magfirah. Sehingga magfirah itu mengunci pintu neraka. Kudu kadinya dipenggoakeun da ditutup pantona teh apa? Orang yang berdosa itu kan masuk neraka. Tidak setiap orang yang berdosa masuk neraka. Apabila dia mendapatkan magfirah bulan Ramadan ditutup ke dia. Terus saya ke surga. Setan-setan dibelenggu artinya bagi orang-orang yang beriman kesempatan untuk berbuat maksiat itu sedikit. Mereka selalu muraqabah. Nanti ada muraqabah, yaitu selalu merasa malu dan takut kepada Allah untuk berbuat bodoh yang akan merugikan dirinya sendiri. Selama orang mukmin itu berzikir kepada Allah, maka setan akan lari menjauh. Jadi setan lagi ketika dia eta macam ahli tarawih, ahli ibadah teh di dari itu ngumpul teh di ditu we di negara kafir.
Pada bulan Ramadan orang Islam mudah berkumpul di masjid untuk beribadah. Mereka datang bukan hanya untuk salat Isya dan tarawih berjamaah, melainkan bersedia pula mendengarkan ceramah setiap malam. Para mubalik dan asatid pun bersemangat menyebarkan ilmunya, menyampaikan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi materi dakwah yang disampaikan pada ceramah sebaiknya tidak hanya menjelaskan Ramadan hayo we tadi khotib ka hiji mika khotib ka opat kutiba alaikumusiyam. Ada ya teh khotib teh anu kedua teh. Ayeuna teh naon cenah jemaah nu kamari dewe terus we eta sabulan teh. Hayo we kutiba alaikumusiyam. Padahal itu siam itu kan banyak. Seperti sekarang menyambut Ramadan, kemudian siamnya, kemudian tarawihnya, kemudian zakatnya, itu banyak materi. Jadi aya ustaz nu motekar gitu, aya ustaz nu kedua asa eta we keur ngalaksanakeun parentah. Asa-asa. Kita kembali lagi ke halaman 6. Nomor 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melaksanakan i'tikaf dan tadarus Al-Qur'an bersama malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Jadi malaikat Jibril itu datang pada bulan Ramadan itu membacakan Al-Qur'an, didengar oleh Rasulullah. Rasul sendiri baca Quran, didengar oleh malaikat dan didengar oleh para sahabat. Jadi Al-Qur'an itu terus ditilawahkan. Jadi tidak ada yang terlewat pada bulan Ramadan itu. Pada bulan yang lain juga begitu, tapi beda kalau pada 10 malam terakhir. Biasanya ibu-ibu itu kalau baca Quran di masjid kan seberapa orang? 10 orang macanya Bu mapai gitu. Eta teh tamat 30 juz teh dina hari ke-20. Tah, setelah itu matos ada tos tamat. Padahal seorang yang dirujud. Ya, kan 10 orang 30 juz. Lantaran lu yang ngaji itu ngobrol. Ini mah Bu di ditu. Di dia mah teu beda. Ada itu teh. Jadi ada 2 programnya. Program tadarus di masjid dan program sendiri. Kalau program sendiri itu tidak perlu tamat. Justru sekarang itu ditingkatkan jadi program tadarus tamat. Nah, macana ieu mah ada yang tidak mengerti, berhenti dulu dilihat terjemahnya apa maksudnya. Itu kan yang disebut mempelajari Al-Qur'an teh. Jadi bukan khatamnya gitu. Ya, kalau khatam dengan mengerti kan lebih baik. Pan batur mah aya saputing 30 juz. Di luhur kuburan. 9. Umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji. Tuh, nya anu ibadah haji sesah. Tawe. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna umratan fi Ramadan hajjatun." Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan adalah haji. Jadi pada bulan Ramadan itu ditingkatkan pahala teh. Yang zakat, yang sedekah geningannya ngahajak bulan Ramadan sampai dicari wah persis sedikit megat di hareup tah. Ya keneh teh kabari henteu nya. Itu teh dalam rangka mencari pahala. Da bulan yang sajian mah henteu bulan Ramadan. Itu karena ada pahalanya yang lebih. Eta umroh dan haji itu kan beda. Umroh di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji. Tapi aya masalah eta teh Pak. Tetap we benten sareng haji. Bentennya naon? Eta disebut haji nu ieu mah henteu. Atuh da teu awas Pak umroh. Tapi kalau kita berpikir pahala ya, berpikir pahala keun mah itu disebut haji oge. Pokoknya saya sudah melaksanakan ibadah haji. Ini ada cerita. Saya punya teman, dia itu punya acara atau punya kegiatan gitu di daerah Riyadh, sering ke luar negeri itu. Abdi teh cenah Ustaz di Riyadh teh dan nelpon Ustaz abdi di Mekah ya cenah kitu. Kenaon di Mekah? Pan umroh cenah kitu. Atos umrohna atos iraha kamari cenah.
Itu isukan Ramadan. Nah kumaha kitu Ustaz? Sing saha anu umroh bulan Ramadan haji. Ari abdi mah 1 hari sebelumnya da sumpingna kadinya teh. Tas bisnis teh itu urusan pekerjaan datangnya itu 1 hari sebelum Ramadan. Nah ngahulang di ditu teh. Jawabnya teh Ustaz atuh Ustaz teh ngabejaan cek Ustaz teh. Nah teh ngajak atuh. Hanya 1 hari beda apa itu? 1 hari sebelum Ramadan atau sudah masuk Ramadan. Datu aya alieuna siapa yang umroh pada bulan Sa'ban terakhir, tuh dah ieu riwayatna kitu. Tapi lah anu benten nu tadi mah terjadi masalahnya ek disebut haji henteu. Pokona pahalanya. Karena itu pada bulan Ramadan harga tiket atau ongkosnya juga beda ya karena di lapak Pak, di lapak di sana itu. Jadi kalau tidak ada kuota masuk ke sana tidak bisa. Jadi di Indonesia seorang ya sakitu. Jadi tambah apa? Tambah biaya. Hotelnya juga harus dekat. Sebab kan buka sahurnya bukanya itu sahurnya itu di hotel. Kemudian untuk buka mudah pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan itu orang-orang Arab Saudi memberi makan, malahan aya calo. Kalau kita di calo teh angkut, jelema lempang ditanya kan. Nah, dia lebih panjang, tanya ke mana, kalau kasupkeun ka mobil. Jadi itu mah calona calo makan. Aya orang yang mau ke masjid ditewak we gitu. Sina dieu ku didinya gitu. Sampai begitu semangatnya orang Arab gitu. Nomor 10. Sepuluh malam terakhir lebih berkualitas dari hari-hari sebelumnya. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan dan paling giat beribadah. Tetapi memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau lebih dermawan dari biasanya. Beliau lebih giat beribadah, menghidupkan atau tidak tidur malam-malamnya. Jadi kalau tidur itu sedikit, sebentar begitu. Jadi dipindahkan waktu tidurnya itu ke siang. Dan membangunkan keluarganya. Nah beliau sendiri kan di sini i'tikaf ya, itu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak bisa i'tikaf tidak apa-apa. Dan para sahabat juga tidak seluruhnya i'tikaf. Wah itu pinuh. Abdi macana bisnis cenah usah Ramadan teh kesempatan cenah ieu. Itu. Jangan i'tikaf bisnis gitu kali itu. Tapi cenah yang ganjaran gampang ganjaran mah. Masih hantuang we kanu i'tikaf. Ya. Sebab kan ada dalil. Siapa yang memberi makan orang yang siam, ya. Memberi iftar kepada yang siam, dia akan mendapat pahala sama dengan. Karena itu ibu-ibu memberikan makanan kepada orang lain itu dapat pahala. Siapapun orang itu, mau siam atau tidak. Tetapi kalau orang itu berkualitas siamnya, sok bukan hati abdi. Dia akan mendapatkan pahala sama kualitasnya dengan orang itu. Tapi kade, ini cina siamna goreng tong, pasian we gitu. Kita kan mencari pahala ya, itu juga dapat pahala. Punten pisan. Ka anjing oge meunang ganjaran teh. Apalagi kepada orang, pada manusia, orang jahat juga dapat pahala. Nah ini memberi makannya di sini ada itu padilah, masuknya padilah siam. Ayat padilah siam itu halaman 14. Halaman 24. Nah. Halaman 24. Nomor 8. Ya Bu, Pak. Memberi makan untuk iftar, iftar teh buka gitu. Pan buka mah wajib, sahur mah sunat. Lebih-lebih saat kita tidak sedang siam. Nah, ibu-ibu kan ada yang tidak siam.
Terus bapak-bapak ada yang tidak siam karena payah, sakit atau apa. Sabda Rasulullah, man fattara shaiman kutiba lahu mislu ajrihi. Siapa yang memberi iftar kepada yang siam ditetapkan baginya seperti pahalanya. Itu. Kita kembali lagi ke halaman 7. 11 Ramadan disebut bulan barokah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun." Telah datang kepadamu Ramadan, bulan yang diberkahi. Kalau tidak salah di belakang ada itu bulan yang diberkahi. Meraih hikmah Ramadan. Nah, itu halaman 103. Nanti dibaca-baca saja. Yang disebut dengan berkah itu adalah pahala berkah. Bulan Ramadan syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi gitu. Berkah bulan Ramadan artinya semuanya jadi pahala. Ibu-ibu sudah biasa mengurus rumah, tapi bulan Ramadan berpahalanya lebih gitu. Sana sare heula, tah tidur dulu supaya engke semangat masak, itu juga pahala. Ada orang yang payah, ya aduh leles gitu, mau tidur saja gitu untuk menghilangkan rasa lapar, itu juga pahala. Bila semuanya dikaitkan dengan siam dan siam dikaitkan dengan iman, gitu. Dapat pahala. Ayo budak cerik wae hayang buka, kasihan ku urang teh, kayaknya gitu. Di upahan itu juga pahala, banyak pahala pada bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan itu pahala yang paling besar adalah buka keur lapar di piwarang gitu. Bahkan Rasulullah menyatakan kudu buka dulu sebelum sholat gitu. Tah nu adan oge. Nu adan terus waktunya ya minum saja dulu. Kade ulah kemalinaan. Sudah minum ningali kolak karena kolak ningali no ieu gitu. Maning diumumkeun di dieu teh pokona mah warga Persatuan Islam teu meunang waka buka can adan di masjid ieu mah gitu. Oh, geus ngadaraguan betul geus tamat atau teh adan teh. Ini ada kejadian itu di kampung saya dulu di Sukamuaya. Ngalimed dicarekan eta mah. Biasanya mah tidak nyarekan. Jadi kalau ada di masjid itu kosong ya, orang lain sudah adan, can anu adan di masjid teh, kemudian aya jami kadinya padahal sudah lewat 10 menit terus adan pan nganuhunkeun nya gitu. Nu adan teh dinuhunkeun nuhun jantos adan ya duh teu asa saha dia teh, tapi bulan Ramadan dicarekan. Telat. Nomor 12, bulan Ramadan disebut juga bulan ibadah. Ini saya singkat saja di sini. Bulan ibadah ya, tadi sudah sebutkan termasuk umroh juga. Bulan sabar. Jadi bulan sabar teh betul-betul eta mah dilatih sabar gitu. Sok sanos tos ararasak tos siap oge sabar gitu. Bulan pertolongan. Nah, dikarenakan kita merasa lapar, jadi merasakan orang lain lapar, wah batur mau ngapoe nu kieu teh lapar teh ada pertolongan. Bulan persamaan, semuanya harus sama. Nah, ti heula cenah abdi mah RW cenah kitu. Teh kayaknya mun RW geus ti heula komo presiden. Jadi mun RW jam 5 gitu. Lurah jam 4 bukanna teh. Bulan pengampunan tadi sudah dibahas. Bulan rahmat, rahmat itu artinya pengampunan juga. Jadi pintu rizki dibuka ya, tadi sebutkan ya. Pintu rizki itu maksudnya begini. Pokoknya mah di bulan Ramadan teh beas teh awet. Gitu. Ibu-ibu teu riweuh kan biasa namanya alah mau makan siang kan ributnya. Henteu teu riweuh Mas. Awet beas teh dengan catatan setelah tarawih tidak makan lagi. Artos awet gitu. Kan? Ada artos boros, mah itu mah bukan Islami. Ah, terus segala dipeser, Pak.
Yang bagus mah Ramadan kemarin. Ya. Mudah-mudahan Ramadan akhirnya gitu kan gitu. Kan biasana mah ngarencanakeun nya maser ieu teu bulan kamari pan acukna ge acuk kamari kan. Eta mah memanfaatkan situasi orang Indonesia itu suka belanja. Dan di Arab Saudi tidak seperti di Indonesia. Di Arab Saudi gitu. Nu kieu teh cenah di Malaysia, di Indonesia paling banyak di Indonesia. Sampai di Indonesia itu melibatkan seluruh kementerian. Sok Ramadan ayeuna tah kamari sim kuring baca running tag sebelum panen besar cenanya panen raya ini stok untuk Ramadan itu sudah siap aman. Itu berarti Menteri Pertanian. Menteri Agama tangke sibuk melihat hilal, Menteri Agama. Kementerian ya. Menteri Perhubungan. Naon kaitanna perhubungan? Hah? Itu perhubungannya mudik. Itu kade eta ngatur jalanna apa eta? Menteri PU ada? Ada, jalannya kan kedua. Ayeuna ka Pangandaran di Sayan, ka Pangandaran. Jadi sim kuring mah ngainformasikeun gitu. Dari taros etana Pak Pak Budi saha Pak eta Pak Budi Karya nah diomean kayak bisi aya nu piknik centeu itu kaitan dengan Ramadan. Menteri Perdagangan jelas itu. Apakah Menteri PAN ada aparatur negara kaitannya dengan Ramadan ada? Naon tah? Cuti THR mah Menteri Keuangan. Menteri Tenaga Kerja ada ya, pokoknya mah di Indonesia melibatkan seluruh kementerian. Menteri Keamanan juga itu melibatkan semua. Pemberdayaan perempuan juga ada gitu. Kita perempuan jangan dikerjakan terus gitu. Nanti adalah segala kebaikan waktu sepanjang hari dan malam ada pada bulan Ramadan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'ata 'ala muslimin syahrun khairul lahum min Ramadan." Tidak datang kepada kaum muslimin sebuah bulan yang lebih baik bagi mereka daripada Ramadan. Nah, itulah rasanya adik-adiknya. Ya mau poin itu tamatkeun we gitu. Tapi itu benten ya mawasnya lira sareng diterangkeun teh aya tamihna. Pemi patalasan tentang siam jawabannya ada di sini. Itu ada. Jadi tidak ada pertanyaan kecuali ada pertanyaan selain itu.